Edi Widianto itu sudah melekat nama saya sejak 47 tahun yang lalu. Gregor Julius itu adalah Selamat siang Pak Edi. Selamat siang juga Pak Eko. Secara umum kami mengenal atau orang-orang mengenal Bapak sebagai Pak Edi Widianto. Ya. Kenapa tiba-tiba kemudian ada muncul nama Gregor Julius? Siapa sebenarnya Gregor Julius ini, Pak? Begini Pak Eko, kalau di agama kami, Tuhan itu mempunyai 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya tiga, tapi 2. Apa yang kenapa kok 2? Edi Widianto itu sudah melekat nama saya sejak 47 tahun yang lalu sebagai profesional di bidang bisnis maupun entrepreneur ataupun manajemen di situ. Nah, saya tidak mau diganggu nama saya Edi Widianto itu di bidang lain. Nah, maka saya mencoba memberikan nama Gregor Julius. Saya pengennya mau profesional juga di bidang musik. Ya, sebetulnya Gregor Julius itu adalah singkatan dari nama saya. Nama baptis saya itu adalah Gregorius. Kemudian ketika sakramen Krisma, saya diberi nama Julius. Seharusnya Gregorius Julius Edi Widianto Wijana. Tapi kok terlalu panjang, saya singkat aja supaya beda gitu. Jadi namanya Gregor Julius, saya singkat jadi Grego, atau lengkapnya Gregor Julius. Berarti memang nama Gregor Julius ini special chosen gitu, dipilih khusus untuk suatu tujuan istimewa, begitu ya Pak? Ya, memang saya berkecimpung dalam bidang musik ini tidak, saya sekarang lebih banyak menulis lagu, tapi lagu yang saya tulis itu khusus hanya untuk lagu-lagu rohani. Jadi kelihatannya tepat kalau pakai nama Gregor Julius. Begitu Pak Eko. Ya Pak Grego ya, saya sekarang menyebutnya Pak Grego. Silakan. Ya, baik. Tiap orang memiliki nilai-nilai di dalam hidupnya yang menjadi dasar dari perjalanan hidupnya. Nah, nilai-nilai apa yang dipegang oleh Pak Grego dalam hidup ini? Apa yang paling penting bagi Pak Grego? Baik. Jadi bagi saya, seseorang itu tanpa memandang bulu, tanpa memandang usia, itu harus aktif bergerak dan aktif berkarya. Itu bagi saya. Ya, sekali lagi saya tidak memandang usia. Hari ini usia saya hampir ke 71 nanti September. Ya. Nah, bagi saya, orang yang tidak mau bergerak atau berkarya, itu menurut saya orang itu sudah mematikan dirinya sendiri, walaupun masih bernafas. Ya, jadi bagi saya itu usia yang tua itu bukan jadi hambatan untuk berkarya. Justru bagaikan buah, makin lama di pohon makin matang gitu. Ya, makin tua buah itu makin matang, makin enak dimakan. Jadi bagi saya suka menulis. Tulisan saya itu makin lama makin matang karena berjalannya waktu. Ya, makin matang. Apalagi menekuni di bidang spiritual ini, saya harus lebih banyak membaca, lebih banyak bertanya, lebih banyak menganalisis dan sebagainya, sehingga apa yang saya tulis di dalam karya saya nanti itu betul-betul saya sajikan biar lebih merasuk di dalam hati sanubari masing-masing. Baik. Berarti Pak Grego ini sudah hampir 71 tahun, tapi masih tetap aktif berkarya. Ya. Begitu ya Pak ya? Ya, jadi
Tepatnya saya lahir tahun 1954. Tanggalnya 25 September. Jadi 25 September 25 tahun ini itu usia saya 71 tahun. 71 tahun ya. Iya. Apakah ada perasaan terlambat begitu Pak melakukan sesuatu setelah 71 tahun begitu? Wah, bagi saya nggak ada kata terlambat ya. Tidak ada kata terlambat. Nggak ada terlambat. Memang saya mulai berkarya itu sebetulnya mulai menulis lagu itu ketika saya usia 50 tahun. Pernah saya konser di Geraha Sabah, UGM Yogyakarta. Itu tahun 2004, pas usia saya 50 tahun. Lalu saya juga sempat merilis 5 album lagu, tapi belum seperti sekarang ini. Kalau yang sekarang ini kan ada media sosial sehingga bisa disebarkan kemana-mana gitu. Sempat berhenti saya, sempat berhenti karena kesibukan bisnis saya gitu. Tapi dengan semangat baru di usia 70 tahun, ya saya akan berkarya terus di sini. Menarik sekali nih ya Pak ya. Jadi tidak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat. Oke, baik Pak Grego, kita lanjutkan lagi. Jika ada satu kata yang bisa menggambarkan kehidupan Pak Grego ini, kira-kira Bapak akan memakai kata apa? Lalu mengapa Bapak memilih kata itu? Ya, saya selalu menyerukan kepada teman-teman saya yang di bidang bisnis. Katanya apa? Semangat, bisa. Itu Semangat katanya. bisa. Iya. Ketika kita semangat, kita menekuni, kita sungguh-sungguh, kita serius, tidak ada kata yang tidak bisa. Tidak ada kata yang tidak bisa. Pasti bisa. Kita semangat. Ya. Demikian juga ketika saya membuat lagu, saya menekuni musik, saya itu tidak pernah secara formal sekolah di bidang musik. Enggak. Bahkan ketika saya mau belajar musik, pada waktu masih SMP, ayah saya marah. Yo, saya ini baby boomer. Sebelum baby boomer itu. Orang kalau gitaran itu kan orang pemalas, orang waktu itu ya. Kongko gitu, nggak punya pekerjaan, lu gitaran dan sebagainya itu. Nah, ketika saya lulus dari SMA, saya itu sebetulnya mau kuliah juga di bidang seni, musik, di ISI Yogyakarta. Apa kata ayah saya? Kamu kalau sekolah di musik, arep mangan opo, mau makan apa, gitu loh. Ya, pada waktu itu seperti itu waktunya. Karena kekhawatiran ya papa ini ya. Ya, karena kekhawatiran sebagai orang tua itu. Ya sudah saya alihkan ke sekolah yang lain. Tapi saya nggak bisa lepas di bidang musik. Akhirnya ya itu passion saya di situ. Gitu. Jadi saya nggak pernah sekolah sama sekali di situ. Tapi karena semangat, akhirnya bisa. Saya bisa menulis, saya bisa membuat lagu, saya bisa memimpin paduan suara, saya bisa memimpin orkestra. Luar biasa. Makanya saya punya grup namanya Grego Julius Orchestra. Itu Pak Eko. Iya, baik Pak. Sokrates pernah mengatakan begini Pak, hidup yang tidak diuji tidak pantas untuk dijalani. Nah, saya juga percaya dalam perjalanan hidup Bapak yang 70 tahun itu, pasti banyak sekali sebenarnya tantangan-tantangan, kegagalan-kegagalan yang terjadi baik di dunia bisnis maupun di dalam bermusik itu sendiri. Ya. Nah, apakah itu juga tertuang di dalam lagu-lagu yang Bapak ciptakan? Apakah kegagalan-kegagalan itu menjadi batu sandungan atau malah justru menjadi inspirasi Bapak untuk menciptakan lagu? Ya. Begini Mas. Saya punya prinsip begini. Gagal dan sukses itu hal yang biasa. Ya, jangan lupa bersyukur gitu. Jangan lupa bersyukur. Nah, kok gagal kena apa? Saya mikir, saya diperingatkan Tuhan. Jadi masalah gagal dan sukses, gagalnya lebih banyak daripada suksesnya saya. Oh. Ya, orang tahunya kan
sukses saja. Ya. Tapi gagalnya kan nggak kelihatan ya. Sama dengan pengusaha-pengusaha besar dan sebagainya. Gagalnya banyak, cuma nggak diekspos saja. Gitu. Baik. Yang diekspos suksesnya. Ya, itu sebetulnya kegagalan itu mulai membuat semangat saya. Dengan kegagalan itu saya lebih semangat. Karena apa? Semangat bisa itu tadi. Iya. Tapi terjadi juga di dalam ketika menciptakan musik, Bapak. Wah. Mungkin gagal, lagunya jelek atau bagaimana, tidak membangkitkan rasa nyaman atau bagaimana gitu. Sering, Pak. Sering. Jadi begini, saya kalau pengen bikin lagu gitu, sudah sejam, 2 jam, 3 jam nggak keluar ide, lagunya jelek ya sudah saya tinggal. Tapi ketika jam 2 atau jam 3 pagi saya terbangun, biasanya saya terbangun semalam sekali untuk ke kamar kecil, pengen nulis, pengen nyanyi, ya sudah saya tuangkan itu. Lah itu baru bisa. Tapi kalau nanti jam 7 setelah bangun tidur, setelah mandi saya mau bikin lagu gitu tuh banyak gagalnya. Waktunya nggak pas begitu ya. Moodnya terutama. Moodnya ya. Ya, Oke. ya seperti itu. Baik. Jadi mood juga dalam hal ini juga mempengaruhi, Bapak ya. Iya. Baik. Oke, kalau boleh berlanjut pertanyaannya, Iya. Pak Grigo, ini siapa sebenarnya tokoh yang menjadi inspirasi Bapak? Adakah seseorang atau sosok yang menjadi panutan dan menjadi inspirasi Bapak di dalam baik dalam kehidupan maupun di dalam berkarya di bidang musik ini? Oke. Sebetulnya begini. Saya punya big boss pada waktu itu. Ya. Saya ini selesai kuliah tahun 1978. 78. Ya. Lalu saya mulai berkarya di Intan Pariwara sekarang. Ya, dulu namanya belum PT Intan Pariwara. Masih Intan saja gitu ya. Saya banyak digembleng oleh big boss saya. Saya ini karyawan biasa. Saya itu bukan seorang pemimpin atau bahkan seorang owner, bukan gitu. Dengan gemblengan yang seperti itu saya mengubah warna hidup saya. Ya, dan orang tua saya bicara dengan saya, Papi nggak bisa modalin kamu uang, Papi hanya bisa modalin kamu kepandaian. Ya, nanti kalau kamu bekerja silahkan cari uang sendiri, Papi nggak akan ngasih kamu sepeser pun. Itu yang menjadi tantangan saya. Saya harus bisa. Kalau kuliah itu apa itu? Kalau masuk perguruan tinggi harus digundul, itu Ospek ya. Kalau waktu saya dulu namanya dipelonco itu. Dipelonco, baik ya. Bener. Saya jam 11 malam dipanggil suruh kantor. Padahal tidur. Besok pagi 11 malam, besok pagi jam 4 ke sini lagi. Luar biasa. Itu gemblengan saya. Ya. Pertama kali saya juga tersiksa kerja seperti itu. Nah, itulah namanya Bapak Suwito. Itu tokoh saya itu yang menjadi panutan saya. Oke. Justru Big Boss ini ya menjadi Big Boss, inspirasi. ya. Itu yang membuat semangat saya. Ya. Yang nggak benar kerja yang seperti itu. Ya, itu saya pegang sekarang. Baik. Sekarang dimakamkan di Klaten itu. Setiap saat pasti saya tengok. Saya doakan semoga bahagia di surga. Karena sangat besar pengaruhnya besar dalam kehidupan Pak Grigo, begitu ya. Betul. Baik ya. Kemudian kalau begini, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak Grigo nih. Sebenarnya apa cita-cita terbesar Pak Grigo dalam hidup ini? Dan apakah cita-cita itu sudah tercapai atau masih dalam proses untuk mencapai cita-cita itu? Baik, anak saya 5, Pak Eko. Saya hanya bercita-cita bahwa kalau saya besok sudah meninggal dunia, ya, saya
akan menjadi idola anak-anak saya. Cukup itu saja. Itu saja. Sehingga mulai dari sekarang saya bekerja keras. Tujuan utama bagaimana sosok Edi Widianto itu menjadi idola anak-anak saya. Ya, jadi saya besok di surga akan melihat anak-anak. Oh, ini dulu yang diajarkan papi saya. Oh, ini yang saya berhasil ini karena didikan papi saya. Itu yang kepengen saya begitu, nggak ada yang lain. Sederhana jadi ya. Sederhana. Menjadi Bapak idola. ingin, ya, sosok Edi Widianto dan sosok Gregory Julius ini menjadi idola Ya, bagi putra-putri, bagi cucu, kalau mungkin begitu ya, cicit dan seterusnya ya. menjadi idola. Dan sekarang sedang berproses ke situnya. Proses. Baik. Saya sudah titip sama sekretaris saya, sama istri saya. Ibu ya. Ya, kalau besok saya meninggal, tolong nama saya dan gelar saya ditulis lengkap. Itu sebagai kebanggaan saya kan. Sekarang saya nggak pernah pakai gelar. Itu. Saya simpen aja besok di batu nisan saya yang ditulis seperti itu. Tidak pernah pakai gelar, padahal sebenarnya Bapak juga seorang akademisi. Iya. Baik. Ya, saya bukan dokter dan bukan dosen. Kalau dokter sama dosen kan ditulis lengkap namanya. Ya, seorang pebisnis nggak perlu. Seperti itu. Makanya saya nggak sebut. Baik. Seorang musisi juga nggak perlu. Ya. Terima kasih. Ini inspirasi juga bagi kami untuk selalu rendah hati. Begitu ya, Pak Grego. Baik. Pak Edi, terima kasih banyak. Karena pertemuan kita singkat. Tetapi dari jawaban-jawaban Bapak, saya menangkap semangat hidup, nilai-nilai dan juga inspirasi yang sangat bermanfaat. Mohon izin untuk meninggalkan tempat ini, pamit dari Bapak. Terima kasih sekali lagi. Saya yang terima kasih, Pak Eko. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah jauh ya ke rumah saya. Terima kasih, Pak, untuk inspirasi Bapak. Terima kasih.